Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1099 sampai tahun 1102. 1 Ki mengubah 3 King. Mendengar seruan keras, mata Kevin Ye tiba-tiba memantulkan cahaya keemasan. Kevin Ye, orang abadi pertama di 9 alam, telah mendengar tentang metode gasifikasi dan Sanqing ini, dan tidak hanya mendengarnya, tetapi juga melihatnya dengan matanya sendiri. Ini adalah keterampilan keluarga Lier, Luo Jinxian yang hebat dari Hunyuan. Pada saat itu, Lier memecahkan susunan Suxian yang juga merupakan pemimpin sekte Hunyuan Wuda Luo Jinxian Tongtian. Namun, Kevin Ye tidak menyangka bahwa Fan Zentian, seorang murid Yuxu di Kunlun, akan melakukan hal yang sama. Meskipun Lier dan Yuan Shi Tianzun adalah saudara laki-laki dan perempuan, Lier tidak akan pernah mengajarkan keterampilan ini kepada murid-murid Yuxu. Ini benar-benar mengejutkan Kevin Ye. Bahkan wanita murong yang berdiri di samping Kevin Ye berseru 2 kali, dan Huarong berubah 2 kali. Dengan teriakan Zentian, Taois putih di langit tiba-tiba berubah menjadi 3 sosok yang berbeda. Satu persatu, mereka memegang pedang di tangan mereka dan mengelilingi kasura kaisar darah dengan barisan 4 gajah. Melihat bahwa dia begitu sombong, dia berkata dengan suara dingin, apakah itu untuk menutupi? Kau iblis kelelawar akan mengetahuinya saat kau mencobanya. Mereka berempat bergandengan tangan dan maju dengan pedang. Metode Qi Sanqing ini misterius, dan kerja sama dari keempat orang itu juga teratur. Ini menunjukkan susunan 4 gajah. Dengan ilmu pedang Kunlun, itu dapat saling melengkapi dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. 4 pedang, ke atas dan ke bawah, mengelilingi sisi Kasuro. Dia tidak menganggapnya serius, tetapi dipaksa untuk menyerang Dewa Langit, tetapi dia tidak memperhatikan 3 subtubuh. Pada saat itu, sebuah tangan besar langsung menuju Mahaguru, yang mundur berturut-turut. Namun, 3 tubuh yang terpisah tiba-tiba bangkit, dan 3 pedang langsung menuju jantung belakang Kasura. Terlepas dari ini, dia bersikeras melakukan sesuatu padanya, yang sesuai dengan niatnya. Dia tersenyum dingin, dan pedangnya ada di langit. Pedangnya menyala, yang membuatnya melarikan diri. Namun, dia menghilang. Ketika dia terkejut, dia mendongak dan memandang sekelilingnya untuk mencari jejak gempa bumi. Namun, pada saat ini, 3 pedang panjang yang mengguncang langit langsung masuk dan mendengarkan beberapa embusan di langit. Salah satunya mungkin juga, sayap emas gelapnya dipotong beberapa kali berturut-turut, dan warna darah menetes ke bawah. Tampaknya ini adalah satu-satunya reaksi terhadap ini, melihat ke belakang, sayap kipas, angin jahat lagi. 3 cabang mundur secara berurutan, tetapi mereka tidak terluka. Pada saat ini, Noumenon Suzentian juga muncul, yang lebih unggul dari 3 bagian utama, menunjuk ke pedang dan berkata kepada Charsura, Kasura, bagaimana dengan gasifikasi Sanqing? Kamu harus melihat kekuatan sihir ini. Dia melihat ke bawah ke sayapnya yang berdarah dan mendengus. Dia masih meremehkannya dan berkata, aku tidak berharap melihatmu selama 100 tahun. Kamu telah mempelajari sihir semacam ini. Tetapi kamu ingin memenangkanku hanya dengan ini. Kau terlalu naif. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Tiba-tiba, orang-orang melihat ada sesuatu yang lebih di tangan kosongnya. Itu bukan pedang silang yang biasa digunakan di barat, tetapi senjata yang sangat aneh. Bentuknya seperti bulan sabit, dan ada satu di masing-masing tangan, bersinar di bawah sinar matahari. Dengan agak bodoh, dia melihat senjata di tangannya dan berkata sambil mencibir, orang tua, kau telah tidur selama 100 tahun, dan kau harus bangun. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan rasa darah. Melihat sepasang senjata ini di tangan Castro, bahkan langit gempa bumi di seberangnya adalah salah satu gempa bumi. Bagaimanapun, sepasang senjata yang tidak dapat dijelaskan ini pernah merenggut nyawa banyak orang di gerbang tersembunyi surga oriental 100 tahun yang lalu. Memikirkan masa itu, Zentian sangat membenci giginya. Dan sekarang berdiri di langit Vivian juga membeku, mulutnya berkata tanpa suara, pedang iblis, ini adalah pedang iblis, tidak menyangka bahwa Kaisar Ayah hari ini benar-benar mengorbankannya, benda ini, begitu keluar, pasti kembali dengan darah, Kaisar Ayah, Kaisar Ayah. Kevin Ye, yang berdiri di satu sisi, tidak tahu jenis senjata apa pedang iblis di mulut Vivian itu, tetapi dari napas ini, itu seharusnya tidak biasa, tetapi juga dengan kekuatan jahat, atau lebih tepatnya, dengan kekuatan haus darah. Ayo, Castro. Coba aku lihat seberapa besar kau telah tumbuh selama bertahun-tahun. Sambil menggertakkan giginya, dia membentaknya.
Namun, Kasuro penuh dengan seringai iblis dan berkata, Taois Bao, karena kau ingin mati, aku akan membuatmu sukses hari ini. Saat dia mengatakan ini, dia membuka sayapnya dan langsung terbang ke langit. Pedang iblis berkilauan di udara, yang membuat orang-orang yang melihatnya merasa takut. Dan langit yang mengguncang bumi di sisi ini tidak samar-samar, 4 sosok membentuk susunan 4 gambar lagi, mengelilingi Charhuro. Kunlun mengangkat pedangku. Pedang Kunlun Yanyang. Pedang Kunlun Wuhua. Pedang Kunlun Sol Chaser. Keempat orang itu serempak, tetapi mereka menggunakan 4 teknik pedang yang berbeda, yang saling melengkapi dan membentuk susunan pedang yang halus. Orang-orang yang berdiri di bawah melihat cahaya pedang misterius melintas, tampak sangat menawan. Namun, Kevin Ye dingin dan tidak dingding, sambil tersenyum, mencolok tetapi tidak berbobot, tampan itu tampan, tetapi menghadapi kekuatan absolut tetapi menderita kerugian. Sama seperti yang dikatakan Kevin Ye, dia tidak peduli dengan cahaya pedang. Sebaliknya, dia bergegas ke salah satu dari susunan 4 simbol, melambaikan bilah iblis di tangannya. Napas yang kuat secara langsung membuat orang gemetar dan tidak memiliki perlawanan. Pergilah ke neraka. Sambil berteriak, dia melambaikan tangannya, matanya berlumuran darah. Hanya dalam sekejap waktu, susunan 4 simbol, yang terdiri dari Zen Zentian dan tidak mudah disatukan, sepenuhnya dikalahkan karena kekalahan salah satu dari 2 tubuh. Kemudian terdengar beberapa dentuman dan dentuman, yang merupakan metode gasifikasi Sanxing di langit, yang langsung dipatahkan oleh Kasuro, dan ketiga tubuh yang terpisah kembali ke tubuh mereka sendiri lagi. Namun pada saat ini, memanfaatkan fakta bahwa dia belum mendapatkan kembali pikirannya, dia memiliki tatapan dingin di matanya, dan bilah iblisnya menusuk ke langit, seolah-olah ingin membunuhnya. Namun pada saat ini, tiba-tiba 2 sosok di langit bergetar pada saat yang sama, menghalangi di antara keduanya. Kedua orang ini bukanlah orang lain. Mereka adalah Kevin Ye dan wanita dengan nama keluarga Murong, tetua Wu Feng di Kunlun. Bab 1100. Inilah yang diharapkan Kevin Ye. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berwarnanya keterampilan sihir, itu bukan masalah Qi dan Sun King. Selain itu, ada celah di alam. Jika satu Tianyuan 6 penting dan benar-benar dapat mengalahkan puncak Tianyuan, apakah ada hantu? Dalam menghadapi Kevin Ye, kali ini Zentian dapat dikatakan gagal total. Awalnya, dia ingin melawan Kasuo melalui gasifikasi Sanxing ini, dan pada saat yang sama, dia dapat menakuti Kevin Ye. Bagaimanapun, kerjasama adalah kerjasama, dan dia harus menunjukkan kekuatan mereka yang semestinya kepada Kunlun. Dengan cara ini, kerjasama dengan Kevin Ye dapat dianggap berlangsung lama. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia kehilangan istrinya dan menghancurkan pasukannya kali ini. Alih-alih menakuti Kevin Ye, dia hampir kehilangan seluruh hidupnya di tangan Castro. Pedang iblis di tangannya bukan untuk bersenang-senang. Tim pedang biru di tanah dan Kou Haitao juga dalam hati yang tegang. Bagaimanapun, Fan Zentian adalah pemimpin Sekte Kunlun dan pemimpin Sekte Dao Timur. Bahkan dia tidak bisa melawan Katuro. Jadi, tidak ada seorang pun di kediaman keluarga Xiao yang bisa melawannya. Tentu saja, ini hanya kebiasaan berpikir dari kelompok pedang biru. Pada saat ini, Kevin Ye menghalangi di depannya. Menghadapi bilah jahat di tangannya, Kevin Ye tidak takut. Sebaliknya, dia membombardirnya dengan tinju. Dibandingkan dengan susunan pedang mencolok Zentian, tinju Kevin Ye tampaknya lemah dan meledak. Itu adalah pukulan sederhana, dan tidak ada kecepatan untuk dibicarakan pada saat yang sama. Tampaknya Kasuo maupun tim pedang biru di bawah tidak dapat meremehkan pukulan Kevin Ye, terutama Nalan Gongyu. Dia berkata, baru saja, susunan pedang kuat dari Master Kunlun Zentian tidak melukainya. Pukulan Kevin Ye ini terlalu asal-asalan. Apakah ini baik-baik saja? Hati bulu istana Nalan sangat gelisah. Namun, ketika Kevin Ye membombardir dengan kekuatan tinjunya, semua orang tercengang. Karena mereka segera merasakan fluktuasi udara di langit, dan dari kejauhan, batu bata biru di tanah mulai retak, dan kemudian terangkat dengan kekuatan tinju. Beberapa prajurit kecil tidak berdiri teguh, tiba-tiba langsung dibawa oleh ki yang kuat ini, di udara berguncang. Ada ledakan keras. Tinju Kevin Ye benar-benar mengenai bilah iblis Castro. Awalnya, dia tidak menganggap serius tinju Kevin Ye. Namun, hanya ketika dia mengalami kekuatan tinju ini, dia merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan seluruh orang merasa mati rasa di bawah kekuatan tinju itu. Napasnya terus-menerus tidak teratur. Dia terkejut saat membuka sayapnya dan meluncur kembali. Untungnya, pukulan Kevin Ye hanya untuk menghentikannya. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, dia pasti akan memuntahkan darah. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat yang sama ketika Kevin Ye berhadapan dengan Charhuro, wanita dengan banyak nama keluarga, Murong, tampak sangat halus, dan dia terpisah dari lingkaran pertempuran dengan lengannya melingkari tubuhnya. Dan di sisi lain, Vivian juga terbang ke depan, meraih Castro yang terus mundur, dengan gugup berkata, Ayah Kaisar, Anda baik-baik saja.
Saat ini, berdiri di langit dan mengetahui suara itu, dia menatap Kevin Ye dengan jahat, yang dipenuhi dengan senyuman di wajahnya. Dia terkejut dan berkata, betapa kuatnya kekuatan, anak ini layak menjadi iblis timur, yang bukan lagi kekuatan yang dapat dimiliki manusia. Tetapi bagaimana mungkin kekuatan monster ini, yang telah bertarung dengan matahari selama ribuan tahun, lebih kuat dari kekuatan dewa? Castro berdiri di udara, tidak dapat mempercayai matanya. Kita harus tahu bahwa kekuatan dan kecepatan bawaan ras darah lebih kuat daripada ras biasa. Di dunia saat ini, mereka yang benar-benar dapat menekan diri mereka sendiri sebagai kaisar darah dengan kekuatan saja mungkin tidak lebih dari telapak tangan. Tidak mengherankan bahwa Castro sangat terkejut. Namun, dia tidak hanya terkejut ketika dia berdiri di tanah, dan matanya hampir jatuh, ini terlalu mengerikan. Tinju Ye Shaoxuai tampaknya hambar, tetapi kekuatan ledakannya lebih dari 100 kali lipat dari milikku. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Sebaliknya, Yang Jun, yang berdiri di samping Lang Ya, berkata dengan senyum tenang dan jenaka, Lang Ya, jangan membuat keributan seperti itu. Ada apa? Kevin Ye mesum. Kamu harus terbiasa dengannya, terbiasa dengannya. Di sini melayang di udara, mata dan mata Charhuro dan Kevin Ye mulai bertemu satu sama lain. Kevin Ye baik-baik saja, tetapi dia selalu tampak ringan dan tanpa awan, tetapi dia tidak begitu anggun. Dia menatap mata Kevin Ye dengan sangat muram. Setelah waktu yang lama, dia membuka mulutnya kepada Kevin Ye dan berkata, haha, iblis timur layak menjadi dewa iblis timur, dan juga menakutkan untuk dapat menangkis satu pukulan yang baru saja kulakukan. Sama-sama. Tanah timur ini bukanlah tempat di mana klan darahmu seharusnya datang. Aku menyarankan kaisar darah untuk bolak-balik dari mana. Jika kamu terus terjerat dengan cara ini, tidak heran aku tidak peduli dengan perasaanmu dan akan tinggal di timur selamanya. Kata-kata besar tidak memfitnah. Kaisar Darah Kasa mendengus dingin, bahkan jika itu adalah gerbang tersembunyi dari surga timur dan Taoisme, kedua aliran Buddhisme dan Taoisme tidak dapat meninggalkanku. Sekarang kamu adalah seorang anak kecil yang ingin menjagaku. Itu lelucon. Kevin Ye, sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan relik suciku dan menikahi putriku. Jika tidak, aku akan membunuhmu di selatan Yunan hari ini, sehingga aku dapat menodaimu dengan darah iblis timur. Kevin Ye, dengan senyum dingin, berkata, kecantikan kaisar darah ada di hatiku, tetapi aku memiliki istri dan selir yang cantik di keluargaku, jadi aku tidak tertarik pada putrimu. Bagus, bagus. Sepertinya kalian bersulang dan tidak makan atau minum. Aku akan melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kevin Ye, anak-anak, matilah. Dengan seruan marah, Kaisar Darah, Castro, mengangkat bilah iblis di tangannya, mengepakkan sayapnya dan maju ke depan. Cahaya malam yang gelap bergetar dan langsung menuju Kevin Ye. Baiklah, kalau begitu, kalian akan berada di sini untuk sementara waktu. Kevin Ye masih berdiri di udara tanpa gemetar, mengulurkan tangannya, menaburkan tinjunya lagi dan membombardir. Saat ini, Kevin Ye tidak memiliki sihir Tao, tidak ada kekuatan sihir Buddha, hanya seluruh tubuh kekuatan universal ini. Lagi pula, Kevin Ye belum benar-benar menyentuh siapapun sejak dia memasuki alam realisasi ketiga dari Dewa dan Iblis 9 putaran. Kaisar Darah, Castro, adalah lawan yang bagus. Metode Kevin Ye adalah yang disebut Epi, yang tidak memiliki keunggulan dan terlalu terampil. Bab 1101. Sejak Kevin Ye menerobos 9 putaran di kota langit dekat laut dan menderita kekalahan, dia akhirnya belajar untuk menjadi pintar. Dia tidak berani melawan gaya tinju Kevin Ye. Sebaliknya, dia bergerak, menghindar, dan bertahan dari waktu ke waktu. Namun, serangan balik defensif ini bagaimanapun juga adalah pertahanan di depan, serangan balik di belakang, setelah lebih dari selusin gerakan satu sama lain, Castro benar-benar ditekan oleh Kevin Ye, tidak ada ruang untuk pukulan backhand. Tetapi pada saat ini, sambil menonton pertempuran, langit akhirnya lega. Sepasang mata yang tak terbatas menatap Kevin Ye yang telah bertarung dengannya bolak-balik. Tiba-tiba dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Melihat wajahnya yang aneh dan ekspresinya yang aneh, wanita dengan nama keluarga gabungan Murong tidak dapat menahan diri untuk berkata, Kakak Zhang, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah denganmu? Dia menjabat tangannya dan berkata dengan senyum masam, tidak ada yang salah. Hanya saja aku merasa sedikit lucu. Orang yang berani menggunakan tinju panjang Taizu untuk melawan kaisar klan darah di dunia mungkin adalah petapa di depannya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya pada saat yang sama, seolah-olah dia telah melihat lelucon besar. Taizu Cangkuan hanyalah teknik tinju tingkat pemula untuk praktisi seni bela diri. Itu masih kuat dan kuat dalam menghadapi orang-orang biasa. Namun, itu tidak berpengaruh dalam menghadapi seni bela diri, bahkan dalam menghadapi iblis seperti klan darah. Tetapi pada saat ini, Kevin Ye mampu membuat set tinju ini sangat menakutkan, dan dia juga dapat menekan pertarungan Kasuro, yang hanya masalah menggeser dunia. Tinju Kevin Ye lebih ganas dari Perang Vietnam.
Bagaimanapun, sihir 9 putaran adalah keterampilan untuk bertarung dengan lebih berani. Tetapi dalam menghadapi gelombang badai, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menjadi semakin takut. Setelah lebih dari 30 jurus di antara mereka, Kevin Ye akhirnya menemukan kesempatan. Ketika dia memanfaatkan kesempatan untuk membuka pintu, dia tidak ragu untuk meniup dada Castro, dan kemudian meledak dengan kekuatan. Dengan bunyi dentuman di langit, dia tidak dapat menahannya. Dia terguncang lagi. Pedang iblis di tangannya hampir jatuh ke tanah. Hoa, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Castro lagi. Vivian dengan wajah cemas, maju untuk memeluk Charhuro, dengan gugup berkata, Ayah Kaisar, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama, mata Wei Weian merah dan bengkak, dan berlari ke Kevin Ye, dan meraung di mulutnya, Kevin Ye, aku membunuhmu. Saat ini, Kevin Ye bahkan tidak peduli dengan Charhuro. Bagaimana dia bisa peduli dengan seorang Vivian? Namun, dengan Wei Weian tidak kurang dari 3 atau 4 kali, Kevin Ye tidak pernah membunuh putri berdarah, ini tidak terkecuali. Di hadapan Wei Weian, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya yang besar dan angin kencang bertiup. Wei Weian tidak bisa mendekati tubuh Kevin Ye, jadi dia dipukul mundur lagi oleh Kevin Ye. Ayah dan anak perempuan itu jatuh ke tanah bersama-sama, tampak sangat malu. Sebenarnya, tidak ada yang mengira bahwa Kaisar Berdarah, penguasa kuil gelap dan Xiao Xiong yang terkenal akan sangat malu hari ini. Ye Suai perkasa. Manor Xiao, yang telah lama sunyi, seperti gelombang seruan dan sorak-sorai. Suara itu berasal dari tim pedang biru, juga dari prajurit biasa yang berdiri di taman menonton pertempuran. Bagaimanapun, ini adalah wilayah timur, sedangkan Charsura adalah monster. Oleh karena itu, wajar saja jika semua orang bertepuk tangan melihatnya dirobohkan oleh Kevin Ye. Saat ini, Kevin Ye juga turun dari awan dan menatap dingin ke arah Charhuro di tanah, Kaisar Darah, sebaiknya kau pergi. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Hari ini, aku hanya akan memberimu sedikit pelajaran. Jika kau keras kepala dan mengganggu timur, aku tidak akan bersikap sopan lain kali. Namun, mendengar kata-kata Kevin Ye, sudut mulutnya masih berlumuran darah, tetapi dia tersenyum muram, dan tidak bermaksud pergi sama sekali. Pergi. Karena aku sudah datang hari ini, aku tidak akan pernah pergi jika aku tidak meminta relik suciku. Kevin Ye, apakah kau pikir aku punya kemampuan ini? Kau meremehkanku. Saat dia mengatakan ini, dia mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, di langit Yunan Selatan, langit di atas kediaman Xiao Jia mulai turun hujan lebat, dan petir serta guntur mulai bergemuruh. Namun saat itu, dia mengangkat tubuhnya dan berdiri di tengah kerumunan lagi, sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, mati, kalian semua mati untukku, kalian kelompok manusia bodoh, kalian tidak bisa melawanku. Biarkan kegelapan menghakimi kalian. Vivian tetap berada di samping Castro, dan seluruh tubuhnya tercengang. Dia menangis dan menggelengkan kepalanya, ayah, jangan. Namun dia juga menggigil dan berkata dengan gugup, ini, malaikat jatuh. Dia benar-benar memanggil malaikat jatuh. Apakah dia gila? Bab 1102. Aku belum pernah melihat malaikat jatuh, tetapi aku belum pernah melihatnya. Pemahamannya tentang hal ini hanya terbatas pada buku-buku, di buku-buku Gunung Kunlun. Menurut catatan Gunung Kunlun, perang suci antara timur dan barat bukanlah yang pertama 100 tahun yang lalu. Dalam hal waktu, perang suci 100 tahun yang lalu harus dianggap sebagai perang suci ketiga antara timur dan barat. Yang disebut malaikat jatuh muncul dalam jihad kedua antara timur dan barat, yang terjadi 1000 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak muda, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam jihad. Menurut tetua Kunlun yang telah berpartisipasi dalam perang suci, klan darah memiliki kekuatan untuk memanggil malaikat jatuh, dan malaikat jatuh memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan ganas. Bukan kekuatan manusia yang dapat melawannya. Sungguh tak terduga bahwa Kaisar Darah generasi ini masih memiliki kemampuan untuk memanggil malaikat jatuh. Melihat kabut di seluruh langit, dia senang sekaligus gugup. Untungnya, menurut catatan kuno, setiap generasi Kaisar Darah hanya memiliki satu kesempatan untuk memanggil malaikat jatuh dalam hidupnya. Namun, dia gugup karena dia tidak tahu apakah Kevin Ye di depannya dapat melawan makhluk legendaris ini. Jadi saat ini, langit yang bergetar penuh dengan ketakutan. Ketakutan benar-benar tertulis di wajah, dan saya tidak berani terganggu sama sekali. Faktanya, Anda tidak melihat bahwa Kaisar Darah, Castro, tegas. Dia juga telah mempertimbangkan masalah penting untuk memanggil malaikat jatuh. Bagaimanapun, ini hanya konflik pribadi antara Kevin Ye dan klan darah. Saya khawatir dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memanggil malaikat jatuh dalam perang suci. Namun, dia telah membuat rencana untuk pertempuran ini untuk memotong Kevin Ye dan Kunlun Zentian di depannya. Ketika dia kembali ke istana, dia langsung menyerahkan tahta kepada putrinya dan membiarkan Vivian mewarisi tahtanya. Bagaimanapun, malaikat jatuh adalah pembunuh besar klan darah.
Setelah Kaisar Darah menggunakannya, dia harus meneruskan tahta. Jika tidak, klan darah tidak dapat melawan kuil cahaya dan kuil matahari yang tamak. Meskipun kultivasi Wei Weian lemah sekarang, dia dapat menerima warisannya sendiri, dan dengan bantuan tangan kiri dan kanan iblis, setidaknya dia dapat duduk di atas tahta dan tidak membiarkan klan darah dihancurkan. Namun, kartu itu tidak terlalu keras, tetapi hasilnya bukanlah bahwa kartu itu memiliki keputusan akhir. Kevin Ye tidak menyela dia sekarang, tetapi menatap langit dengan tatapan aneh. Pada saat ini, hari sudah siang, tetapi di bawah panggilan Katura, seluruh Yunan Selatan menjadi sepotong hitam, dengan kilat, guntur, dan hujan silih berganti. Namun, Charhuro tiba-tiba berlutut di tanah dan meratap, setan yang terkasih, keturunan Protoss generasi ke-13 kita, Caesar Douglas dengan tulus memanggil utusan setan untuk datang ke dunia dan menghukum semua orang di dunia dengan kegelapan ini. Suara Castro mengguncang dunia, dan bahkan seluruh langit bergetar. Kemudian Kevin Ye melihat bahwa dia mengangkat bilah iblis di tangannya dan dengan lembut menggaruk pergelangan tangannya. Warna darah mulai menyebar, seolah-olah dia tersedot ke langit oleh kekuatan yang sangat besar. Kevin Ye dapat melihat bahwa ini adalah kontrak kuno dan misterius. Namun, Kevin Ye tidak terlalu takut dan khawatir saat ini. Bagaimanapun, Kevin Ye juga seorang lelaki tua yang telah hidup di dunia selama lebih dari selusin Yuan Hui. Tidak peduli apakah Anda seorang malaikat yang jatuh, atau Anda adalah iblis oriental atau penyihir kuno, selama dia dapat muncul di dunia manusia, dia tidak takut. Dunia ini adalah wilayah terlarang dari 9 alam, dan itu juga merupakan batas yang ditetapkan oleh Daosu sendiri. Tidak peduli makhluk macam apa itu, selama dia bisa muncul di dunia manusia, kultivasinya sama sekali tidak lebih tinggi dari makhluk abadi di bumi. Kalau tidak, kamu akan ditekan oleh perbatasan ini, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Dalam darah yang mengalir deras itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir ke langit yang gelap, satu sisi Vivian telah menangis, "Ayah, jangan, jangan, ayah." Meskipun Vivian menangis dengan getir, tetapi tetap tidak mengubah hati Charhuro. Di bawah kehilangan darah, kulit Castro menjadi semakin pucat, dan seluruh orang itu semakin lemah. Pada akhirnya, hanya ada satu napas terakhir yang tersisa. Jelas tidak terlalu banyak untuk menggambarkan Kasuro saat ini dengan napas seperti kain kasa. Perlahan-lahan, dengan cahaya darah, sebuah lubang tiba-tiba melintas di langit dan langit dengan awan gelap. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa seberkas cahaya tiba-tiba berbalik dan jatuh di sebidang tanah di Yunan Selatan ini. Cahaya itu semakin dekat dan dekat, yang membuat orang melihat dengan jelas. Orang yang turun dari langit itu berkulit gelap, mengenakan baju besi hitam, tingginya lebih dari 5 meter, memegang pedang panjang di tangannya, bersinar. Yang lebih luar biasa adalah orang itu memiliki 8 sayap hitam besar di punggungnya, yang jatuh perlahan dan tergantung di langit. Apakah ini malaikat jatuh yang legendaris? Kevin Ye menatap orang itu dan tersenyum. Namun, dalam keadaan linglung, dia merasa sangat gembira, dan berteriak dalam hatinya, malaikat bersayap 8 itu sebenarnya adalah malaikat bersayap 8, yang luar biasa, luar biasa. Sebuah gumaman datang dari langit dengan sedikit jijik, "Kasuro, apakah kamu memanggilku?" Meskipun saat ini dia kelelahan, dia berlutut di tanah dengan hormat dan berkata, "Tuhan, aku memanggilmu." Malaikat jatuh itu melirik ke arah Charhuro, lalu melirik ke rumah keluarga Xiao di bawah kakinya. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Timur, napas para biarawan. Kau tampak seperti sedang dalam masalah, Castro. Biar ku tebak siapa yang bisa memaksamu untuk memanggilku keluar." Kemudian malaikat jatuh itu melihat ke arah Kevin Ye dan Zentian. Kemudian malaikat jatuh itu meremehkan Kevin Ye dan berkata, "Bukankah itu anak mulut kuning dari timur?" Kasuro menutupi dadanya dan berkata dengan malu, "Itu dia yang tidak kau sembunyikan dari Tuhan. Tolong bunuh anak ini untukku, atau dia akan menjadi masalah besar bagi protosku di masa depan. Semakin kau kembali ke dunia, semakin konyol bagimu untuk kembali ke dunia, semakin konyol bagimu untuk kembali ke dunia dan membantu anak-anak di timur." Setelah jeda, malaikat agung yang jatuh itu berseru, "Baiklah, baiklah, demi kesetiaanmu kepada protosku selama ini, aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu, dan aku akan turun ke bumi untuk liburan." Namun pada saat ini, seringai Kevin Ye menyela kata-kata malaikat yang jatuh itu, turun ke bumi. "Hehe, sepertinya setanmu tidak mengajarimu dengan baik. Kamu orang bersayap itu hanyalah seorang tahanan yang keluar dari ruang paralel. Apakah kamu berani mengklaim bahwa kamu turun ke bumi? Konyol, konyol, lancang." Malaikat jatuh itu meledak dalam kemarahan dan berkata, "Beraninya kamu mengatakan bahwa utusan dewa ini adalah seorang tahanan, bocah oriental yang malang, kamu mencari kematian." Setelah itu, malaikat jatuh mengangkat pedangnya dan menebas Kevin Ye.